Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah high frequency current. High frequency current ini merupakan modalitas fisioterapi yang menggunakan arus berfrekuensi tinggi. Karakteristik arus berfrekuensi tinggi ini adalah arus yang mempunyai frekuensi lebih dari 10.000 Hz. Modalitas high frequency current yang akan kita bahas kali ini adalah shortwave diathermy atau sering disingkat sebagai SWD dan microwave diathermy atau MWD. Di mana kedua modalitas ini, SWD dan MWD ini, mempunyai efek peningkatan suhu jaringan, mempunyai manfaat dalam meningkatkan suhu jaringan. Ketika modalitas mempunyai manfaat meningkatkan suhu jaringan, maka praktis modalitas ini indikasi diberikan kepada gangguan yang sudah kronis. Kondisi gangguan yang sifatnya sudah kronis. Oke, kita mulai. Nah, ini untuk pendahuluan. Modalitas yang mempunyai efek thermal, konversi energi elektromagnetik menjadi energi panas. SWD dan MWD ini mampu meningkatkan suhu jaringan dikarenakan adanya konversi energi elektromagnetik menjadi energi panas. Selanjutnya, efek peningkatan suhu jaringan lebih dalam dibanding penggunaan inframerah. Nah, ini penetrasi panas SWD dan MWD ini jauh lebih dalam dibandingkan penetrasi panas penggunaan inframerah. Kalau mekanismenya, inframerah mampu meningkatkan suhu jaringan karena adanya paparan sinar inframerah, sedangkan SWD contohnya mampu meningkatkan suhu jaringan dengan menggunakan energi elektromagnetik. Dengan energi elektromagnetik, maka ion, molekul, elektron pada jaringan tubuh yang dipaparkan SWD ini akan bergerak cepat. Pergerakan ion, molekul, elektron yang dipaparkan SWD ini akan memberikan manfaat peningkatan suhu jaringan, memberikan efek peningkatan suhu jaringan. Sehingga berbeda mekanisme peningkatan suhu jaringan antara inframerah dan SWD. Sehingga dalam penggunaan inframerah, karena inframerah ini meningkatkan suhu jaringan dengan pancaran sinar inframerah, maka ketika mengaplikasikan inframerah, segmen yang akan diterapi ini harus bebas dari pakaian. Nah, kalau ada yang menutupi, pakaian yang menutupi, maka pakaiannya harus dibuka dulu. Sehingga segmen yang mau diterapi dengan inframerah ini tidak tertutupi oleh pakaian, misal seperti itu. Nah, sedangkan SWD tidak perlu seperti itu, walaupun ditutupi oleh pakaian, tetap energi elektromagnetik ini yang dipancarkan oleh SWD ini mampu menggerakkan ion, molekul, dan elektron dari dalam jaringan pasien, sehingga efek panas tidak terpengaruh dengan tertutupnya pakaian, tertutupnya kain misal pada segmen yang diterapi oleh SWD. Kemudian peningkatan suhu jaringan dihasilkan oleh gerakan molekul dari dalam jaringan, bukan oleh paparan sinar seperti inframerah. Tadi sudah saya bahas ya. Sehingga berbeda ya mekanisme peningkatan suhu jaringan oleh paparan inframerah dan SWD. Selanjutnya terdapat dua modalitas high frequency current yang akan kita bahas kali ini, yakni shortwave diathermy dan microwave diathermy. Antara SWD dan MWD ini mempunyai perbedaan frekuensi, di mana SWD ada yang menggunakan frekuensi 45 MHz, 27 MHz, dan 13 MHz. Sedangkan MWD frekuensinya jauh lebih tinggi daripada SWD, yakni 2450 MHz dan 915 MHz. Melihat frekuensi yang digunakan, maka
semakin kecil frekuensi maka semakin dalam penetrasi. Sehingga SWD ini penetrasinya lebih dalam dibandingkan MWD. Nah. Oke, kemudian mekanisme thermal, ini mekanisme meningkatnya suhu jaringan yang dipaparkan oleh SWD dan MWD, tidak seperti inframerah tadi ya. Nah, dikatakan di sini efek panas yang dihasilkan didapatkan dari 3 mekanisme. Pertama adalah vibration of ion, adanya pergerakan bolak-balik ion tubuh. Nah, ini contohkan pada A sini, gambar A sini. Di dalam tubuh pasien ini terdapat ion positif dan ion negatif. Nah, ini contoh segmen yang diterapi dengan SWD. Nah, di samping-samping segmen ini nanti akan ditempatkan elektrode dari SWD. Ada elektrode yang di sini dan elektrode yang di sini. Nah, dipaparkan pada segmen tubuh yang ada di sini. Di dalam tubuh pasien, jaringan tubuh pasien terdapat ion positif dan ion negatif. Ion positif ini akan menuju ke elektrode negatif. Ion negatif akan menuju ke elektrode positif. Nah, kedua elektrode SWD ini potensialnya ini akan berubah-ubah, akan berganti-ganti. Nah, yang di sini negatif nanti akan berubah menjadi positif, berubah lagi menjadi negatif, berubah lagi menjadi positif. Begitu juga yang di sini, potensialnya akan menjadi yang tadinya positif menjadi negatif, menjadi positif lagi, menjadi negatif lagi. Kedua elektrode SWD ini akan selalu bergantian potensial, berubah-ubah potensialnya dari negatif ke positif, dari positif ke negatif sebanyak 27 MHz, sebanyak 27 juta kali per detik. Dari negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. 27 juta kali per detik pergantian potensial elektrode dari SWD. Sehingga menyebabkan ion positif dan ion negatif ini akan tertarik dari menuju ke sana dan ke sana, terus berbolak-balik seperti itu. Terjadi osilasi, pergerakan dari dan ke, pergerakan bolak-balik ion tubuh. Pergerakan bolak-balik yang sangat cepat, 27 juta kali per detik, bolak-balik terus-menerus ionnya, maka akan menimbulkan panas, akan menimbulkan peningkatan suhu jaringan. Nah, ini disebut sebagai mekanisme vibration of ion atau vibrasi ion tubuh. Kemudian mekanisme yang kedua adalah dipole rotation. Nah, ini rotasi dari molekul air. Molekul air dari dalam jaringan tubuh manusia ini mempunyai dua kutub, ada positif dan negatif. Ketika dipaparkan elektrode SWD yang selalu bergantian potensial 27 juta kali per detik, maka seakan-akan ion ini, molekul air ini akan berputar-putar terus. Ini juga bisa menimbulkan peningkatan suhu jaringan. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah molecular distortion. Ini terjadi putaran bolak-balik ion atau elektron dari dalam tubuh pasien atau dalam tubuh yang dipaparkan SWD. Pada kondisi normal, elektron ini akan selalu berputar. Ketika dipaparkan oleh SWD, dua elektrode SWD yang selalu bergantian potensial 27 juta kali per detik, maka perputaran elektron dari dalam tubuh ini akan terganggu. Dia akan berputar ke sana, kembali ke sana, berputar-putar terus, putarannya terganggu. Nah, ini bisa juga menimbulkan peningkatan suhu jaringan. Sehingga mekanisme peningkatan suhu jaringan dengan menggunakan SWD ini melewati 3 mekanisme. Ada vibration of ion, vibrasi ion tubuh, dipole rotation, rotasi dari molekul air, dan molecular distortion, adanya gangguan putaran dari elektron di dalam jaringan tubuh. Kemudian perbedaan penetrasi panas, nah ini dibedakan microwave dan shortwave diathermy. Microwave ini penetrasinya sampai pada otot bagian superficial. Ini permukaan otot saja. Sedangkan SWD nanti bisa menggunakan metode
kapasitif dan metode induktif, di mana penggunaan metode kapasitif dan induktif pada SWD ini jauh lebih dalam penetrasi panasnya dibandingkan microwave. Nah, ini seperti ini. SWD penetrasi panasnya jauh lebih dalam dibandingkan MWD. Nah, ini kalau dibandingkan dengan ultrason, maka ada perbandingannya seperti ini. Ini ultrason, microwave diatermi, kemudian SWD dengan metode kapasitif, dan SWD dengan metode induktif. Selanjutnya, penggunaan SWD dengan metode induktif ini dilakukan seperti ini untuk aplikasinya, penata laksanaannya. Segmen yang mau ditingkatkan suhu jaringannya dia dililitkan oleh semacam kawat atau coil seperti ini pada segmen, pada kaki, pada tangan, kemudian pada punggung. Nah, ini dilingkarkan seperti ini, tidak dililitkan ke punggung ini ya, dilingkarkan seperti obat nyamuk seperti ini koilnya. Nah, penggunaan metode induktif, penggunaan SWD ini ternyata lebih selektif memanaskan atau meningkatkan suhu jaringan pada otot. Penggunaan SWD metode induktif ini lebih selektif meningkatkan suhu jaringan pada otot. Sehingga metode induktif ini sangat direkomendasikan ketika ada gangguan otot yang sifatnya sudah kronis, menggunakan SWD metode induktif. Kemudian SWD selain menggunakan metode induktif juga bisa menggunakan metode kapasitif. Nah, kalau menggunakan kapasitif maka menggunakan space plate atau kapasitif plate seperti ini, di mana peningkatan suhu jaringannya dengan menggunakan metode kapasitif ini tidak selektif pada ototnya, tidak selektif pada otot. Peningkatan suhu jaringan penggunaan SWD metode kapasitif ini akan selektif peningkatan suhu jaringannya pada kulit. Kemudian akumulasi panas pada kulit ini akan didistribusikan menuju ke jaringan di bawahnya, menuju ke lemak, menuju ke otot, hingga akhirnya menuju ke tulang. Sehingga metode kapasitif penggunaan SWD ini tidak selektif pada peningkatan suhu jaringan di otot. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada penggunaan SWD metode kapasitif ini terjadi sirkuit antara pasien dan alat. Terjadi sirkuit antara pasien dan alat. Sehingga karena ada sirkuit pasien dan alat, maka ketika salah satunya bergerak, misal elektrodenya ini bergerak, tersenggol gitu, atau segmen yang diterapi ini bergerak, maka akan mengganggu energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh SWD. Sehingga efek termalnya, efek peningkatan suhu jaringannya menjadi tidak optimal. Sehingga dalam mengaplikasikan SWD ini harus selalu dimonitor, tidak harus relatif tidak bergerak, relatif diam alat dan segmen yang diterapi. Kalau salah satunya bergerak maka akan mengganggu sirkuit antara pasien dan alat yang kemudian mengakibatkan energi elektromagnetiknya menjadi terganggu sehingga manfaat peningkatan suhu jaringannya tidak optimal. Ketika nanti mengaplikasikan SWD maka jangan tidak hanya menempatkan elektroda secara benar, tidak hanya menentukan waktu yang dibutuhkan, tidak hanya meningkatkan intensitas yang diperlukan, tetapi yang paling penting adalah melihat indikator dari energi elektromagnetik yang dipancarkan. Ini sudah baik atau belum dengan melihat tuning atau tuning. Nah, usahakan tuning selalu 100%. Kalau turun
ya paling tidak masih 90%. Nah, tidak boleh turun jauh lebih dari 80 atau 70 gitu. Kurang dari 90 gitu. Ketika tuningnya kurang dari 90, maka efek thermal yang diberikan oleh SWD, peningkatan suhu jaringannya ini tidak optimal. Nah, sehingga dalam mengaplikasikan SWD, maka tidak hanya menempatkan elektroda secara benar, tidak hanya men-setting waktu yang dibutuhkan ataupun intensitas yang diperlukan, tapi juga memonitor tuningnya. Nah, tuningnya harus 100%. Kalaupun dia turun, dia paling tidak 90%. Tidak boleh kurang dari 90%. Karena akan mempengaruhi peningkatan suhu jaringan. Sehingga dalam mengaplikasikan SWD metode kapasitif, harus diperhatikan sirkuit antara pasien dan alat dapat dimonitor melewati apa tadi? Melewati tuning dari SWD. Selanjutnya, ya ini elektroda dari SWD bisa menggunakan elektroda drum seperti ini atau diode, kemudian flexible pad, space plate, dan monode atau coil seperti ini. Selanjutnya, pemasangan elektroda SWD. Nah, ini jangan sampai terbalik ya, jangan sampai tertukar antara penggunaan metode SWD dan pemasangan elektroda SWD. Penggunaan metode SWD tadi ada induktif dan kapasitif. Sedangkan pemasangan elektroda SWD nanti ada kontraplanar, koplanar, dan crossfire. Nah, ini contoh pemasangan elektroda SWD kontraplanar. Nah, kontraplanar dia akan berhadap-hadapan seperti ini. Kontraplanar. Nah, ini aplikasi pada lutut bilateral. Kemudian ini aplikasi pada kondisi-kondisi, misal kasusnya adalah CTS, carpal tunnel syndrome, seperti ini. Ini pada frozen shoulder, ini pemasangan kontraplanar, saling berhadap-hadapan. Elektrodenya saling berhadap-hadapan, sehingga dinamakan sebagai kontraplanar. Nah, dikatakan lagi di sini mendapat penetrasi panas yang optimal dengan penggunaan pemasangan elektroda SWD kontraplanar, maka penetrasi panas pada jaringan ini akan menjadi lebih optimal, menjadi lebih dalam penetrasi panasnya dibandingkan dengan pemasangan elektroda SWD koplanar. Nah, ini lebih superficial dibandingkan yang kontraplanar. Nah, ini pemasangan elektroda SWD koplanar. Nah, ini dipasangkan seperti ini, menghadap pada arah yang sama. Kalau kontraplanar, dia menghadap pada arah yang berseberangan. Kemudian untuk memasang elektroda SWD koplanar, maka jarak harus diperhatikan. Jarak yang disarankan adalah lebih dari ukuran elektrodenya, yaitu lebih dari 2 kalinya elektroda, atau ukurannya, jaraknya ini 3 kalinya elektroda. Ini yang disarankan. Ini. Nah, ini penggunaan atau pemasangan elektroda SWD koplanar ini dia lebih superficial pada otot yang superficial dibandingkan penggunaan atau pemasangan elektroda SWD kontraplanar. Selanjutnya, pemasangan elektroda SWD crossfire. Nah, crossfire seperti ini misal pada sinusitis. Nah, ini pada katakanlah 10 menit, maka 5 menit pertama pemasangan seperti ini, 5 menit setelahnya pemasangan seperti ini. Nah, ini contohnya pada sinusitis.